بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحزن إن الله معنا. Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Setiap orang pasti pernah merasa sedih dalam hidupnya. Perasaan itu bisa datang karena berbagai alasan, mulai dari cinta, pekerjaan, keluarga, bahkan dari diri sendiri. Saat menghadapi situasi seperti itu, seseorang mungkin akan merasa bahwa dirinya sendirian, tidak ada tempat baginya untuk bersandar, tidak ada pula orang yang mengerti bagaimana perasaannya. Disinilah kekuatan bacaan. La tahzan innallaha ma'ana. Bekerja. Ketika mengalami perasaan semacam itu, cobalah untuk berzikir dengan penggalan ayat tersebut. Ingatlah bahwa Anda tidak pernah sendirian, karena selalu ada Allah yang menemani. Allah akan senantiasa menolong hamba yang mengingatnya. Karena itu, alih-alih terus-menerus meratapinya, coba hadapi kesedihan itu dengan banyak-banyak berzikir. Bacaan La tahzan innallaha ma'ana adalah cara Allah untuk menguatkan dan menenangkan hambanya yang sedang bersedih. Dengan arti, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Patut dijadikan motivasi ketika sedang tidak baik-baik saja. Manusia mana yang tidak pernah bersedih dalam kehidupan? Bahkan Rasulullah SAW pun juga pernah bersedih. Ingatkah kalian bahwa sesedih apapun kalian, kehidupan akan terus berjalan? Dan ingatkah kalian bahwa satu-satunya yang tidak akan meninggalkan kalian hanyalah Allah SWT. Kehidupan ini tak selamanya indah. Senang dan duka datang silih berganti. Hal ini semakin meyakinkan hati untuk menilai kehidupan dunia ini adalah semu. Ya, kebahagiaan adalah hal yang semu. Begitu pula dengan kesedihan. Ada banyak sekali firman Allah yang jika ditafsirkan akan menjadi obat hati dalam gelisah. Namun, terkadang kita terburu-buru menyalahkan keadaan. Coba resapi firman Allah dalam Al-Quran ini. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 139. اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. Bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 127. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya.
dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 40. Dalam ayat-ayat tersebut memiliki makna bahwa sedih tidaklah bisa mendatangkan manfaat, tidak pula menolak bahaya. Jadi, kadang sedih itu tidak bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat tentu tidak diperintahkan oleh Allah, dan sebaiknya kita tidak berlarut dalam kesedihan karena kita adalah orang yang beriman. Keutamaan menghibur orang sedih. Rasulullah bersabda, "Kamu akan melihat orang-orang beriman saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, bagian yang lain pun ikut merasakannya dengan tidak dapat tidur dan badan panas." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut mengandung makna bahwa seorang muslim harus memiliki kepedulian kepada sesama muslim lainnya. Ketika seseorang sedang timpa musibah, muslim lainnya dianjurkan untuk menunjukkan kepeduliannya dengan cara membantu atau menghiburnya. Selain membuat suasana orang tersebut jadi lebih baik, umat muslim yang menghibur orang sedih juga mendapatkan keutamaan, sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah dalam sabdanya berikut, "Tidaklah seorang mukmin yang bertakziah menghibur hati orang yang mendapatkan musibah, saudaranya yang ditimpa musibah, kecuali pasti Allah Azza wa Jalla akan memberinya pakaian kemuliaan kelak di hari kiamat." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Baihaqi. Dalam hadis lain disebutkan bahwa seseorang yang menghibur saudaranya akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang diterima orang yang ditimpa musibah itu. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menghibur orang yang kesusahan, maka ia mendapat imbalan pahalanya." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Terakhir, sebagai penutup video ini, kami ingin katakan, janganlah bersedih dan jangan lupa bahagia hari ini. محبة ودلالا وأكون